So, apa kabar guys? Mid weekend. Sorry ya kemarin banyak bolong-bolongnya. Mudah-mudahan nggak bolong-bolong lagi. Tapi kayaknya gue agak-agak sibuk ya. Jadi kita lihat ya bagaimana caranya. Tapi kan kalian yang penting dapat watchlistnya kan, ya kan? Insya Allah watchlistnya ada tiap hari. Tenang aja. Ya nggak ya. Oke guys. Saham pilihan, forex, kripto, saham Indonesia, saham US dengan rekomendasinya. Dan hari ini banyak banget karena mingguan, bulanan, semua gitu ya. Jadi guys, dengan lakonnya buat 2 Agustus besok gitu ya, IHSG mentok lagi, gimana cuan di Agustus? Kripto naik, apakah akan lanjut? Jadi as for now, kriptonya naik tuh guys. Dan gimana gold, saham obat, dan digital di US? Banyak yang dibahas ya. Plus lagi kalian ada request saham untuk dianalisa ya guys ya. Kemarin gue taruh di Telegram ya, menti.com, yang dimana buat temen-temen akan bisa membantu tuh. Nanti gua akan dari hasilnya vote-nya 5 yang terbesar akan gua iniin ya, akan gua bahas. Oke guys, analisanya ini berdasarkan analisa price action dan tape reading. Jadi nggak perlu kita lihat-lihat terlalu banyak mengenai fundamental, kondisi perusahaan dan segala macam. Kita stick to the chart aja. Karena once you stick the chart, you may know bahwa kapan dia naik, kapan dia turun, cuy. Percaya nggak? Ya lu lihat aja watchlistnya gue. Ada yang kayak naik nggak? Minimal 1 aja. Masa 1 doang om ya? Pokoknya lihat aja dah. Oke guys. Jadi kita bahas pertama global sentiment buat market di Indonesia, lalu di US dan forexnya ya guys ya. Di global sentiment, Fed yang kemarin di tanggal 28 Juli udah bilang bahwa dia akan stay steady dengan interest rate-nya dia yaitu 0,25 sampai 0 gitu ya, sambil dia melihat unemployment rate-nya dan non-farm payroll rate-nya apakah membaik atau tidak. Nah, kebetulan di tanggal 6 Agustus ya, minggu depan itu akan ada pengumuman data-data statistik itu. Nah, itu hal tersebut yang akan menentukan tuh apakah akan terus membaik dan sesuai dengan Mr. Powell yang ada gambarnya di sini, apakah dia akan setelah membaik dia akan naikin interest rate atau kebijakan untuk membeli surat-surat bond itu akan dilakukan guys, gitu ya guys ya. Nah, kenapa nih impactnya buat saham Indonesia, saham US? Tentunya ada impactnya guys. Kalau di interest rate-nya dinaikin, duitnya akan lari ke tempat interest rate. Kenapa? Karena ngapain nyari-nyari di lain, naruh interest rate duit di situ 0,3 misalnya gitu ya, lumayan dapatnya. Mungkin ya, kita lihat aja. Lalu kenapa dengan surat bond? Kalau dengan surat bond, kalau dia beli-beli dan segala macam, utang-utangnya jadi lumayan ya kan. Saham-sahamnya mungkin akan turun dulu gitu ya. Setelah itu karena take profit lalu akan naik lagi. Tentunya dibeli surat-suratnya dan segala, inflasinya akan lebih melaju lagi. Begitu inflasinya akan lebih melaju lagi, mungkin ya saham-saham juga lumayan akan naik ya kan, harga-harga naik apa segala macam ya cuy ya kan. Nah, jadi kita lihat seperti itu guys. Jangan lupa ya guys ya, akan ada ripple effect ya atau domino effect yang akan dilakukan. Walaupun memang impactnya mungkin banyak di Asia sekarang saat ini lagi mubeng semua dari indeks dan segala macam, tetapi kalau kondisinya mulai perbaikan, terutama sekarang indikatornya ada di Indonesia nih, karena yang paling banyak Indonesia cuy, bukan India lagi ya kan. Kalau membaik semua, mudah-mudahan ekonominya menggeliat ya kan. Jangan lupa Indonesia itu adalah negara G20 ya kan, yang dimana dia termasuk penggerak ekonomi Indonesia ya. Nah, oke guys. Jadi kita akan bahas pertama mengenai forex dulu, lalu nanti US market and then the IDX ya guys ya. Nah, jangan lupa once untuk yang forex gitu ya, kalau kalian udah dengar analisa gua, terus kalian analisa balik, udah bikin trading plan ya, jangan lupa tuh lo
pilih broker yang benar ya guys ya. Salah satunya broker yang terverified dengan Bapeti, is very legit gitu ya, yaitu adalah apa namanya, GIC, dimana dia ada apa namanya, low commission spread, swapnya juga minimal gitu kan. Dan jadi kalian untuk withdrawal, depo gitu ya, itu cepet banget ya. Monggo dicek ya, GIC ada linknya di bawah. Kalau kalian mau join, monggo join di link gua juga ada di situ, ada apa namanya, prefer link ya. Oke guys, nah kita lihat dulu. Pertama biasanya gua akan lihat tuh guys ya. Ya, pertama gua akan lihat ini nih. Ya, pertama gua akan lihat itu namanya indeks dolar terhadap mata uang majornya. Pertama ada di sini ya, dia kemarin melemah lalu agak naik dikit. Nah, apakah akan continue melemah tembus dari 91? Mungkin dia bisa ke 90. Apabila dia tembus dari 91,750-nya ini guys, mungkin kalian either yang GBP, USD, JPY, oil dan segala macam mungkin akan naik lagi tuh guys ya. Jadi dari DXY itu akan apa namanya, akan turun nih ya. Kita lihat ya, 1-2 hari ini kalau dia turun lagi cenderung wow, boleh dilihat-lihat ya. Tapi kalau dia naik lagi mungkin you should pay, terutama nunggu setelah tanggal 6 Agustus mungkin kalian boleh lihat untuk naik gitu ya. Overall dia lagi coba menguat guys, tetapi downtrendnya masih jauh ya guys ya. Tuh lihat ya. Jadi kita lihat nih apakah dia akan sideways aja gitu ya, atau dia akan turun nih ke sini ya. Feeling gue sih akan turun. Kita lihat aja ya. Nah, satu lagi adalah indeks SPX 500 gitu ya. Kemarin tuh lumayan uget-uget ya guys ya. Tuh ya, cedet gitu ya. Mudah-mudahan naik ya guys ya. Kalau dia naik bisa ke 4.800, SL di 4363 ya kalau kalian mau ambil, atau di 44442 kalau mau diambil ya guys ya. Analisanya kayak gitu ya. Jadi buy area dari sini, stop lossnya di 4356, ininya 4803 ya. Just based on the price action and also the tape reading ya, the methods ya. Jadi gue udah summary-in, tinggal kalian review cocok nggak sama analisanya kalian. Bukan ajakan membeli loh guys, jangan lupa. Oke. Lalu setelah itu, setelah SPX kita lihat Hang Seng. Ya, Hang Seng ini juga adalah salah satu apa namanya, indeks yang diperdagangkan di GIC nih guys gitu ya. Nah, kalau dilihat seperti ini masih downtrend guys, apalagi masih di area trend line yang ini nih guys. Selama dia masih di area-area atau di bawah 26 atau 25-nya, 26-an ya, masih turun nih guys. So, for the best adalah untuk lihat open sell gitu ya. Kalau di sini adalah 4 hours, indeksnya adalah nah, sini ya. Kalau dia merah lagi buka open sell ya ke 24366, SL di bawah 26, di atas 26740 ya. Coba monggo dilihat-lihat kalau kalian mau ya. Lebih seru kayaknya yang indeks ya dibandingkan GBP USD atau Euro USD. But I'm going to iniin GBP USD guys ya. GBP USD lagi agak naik ya kemarin, lalu setelah itu agak turun di hari-hari kemarin gitu ya guys ya. Kita lihat aja besok dia mulai lanjut lagi nggak. Kalau dia lanjut dari 1,9 gitu ya, bisa pasang SL di 1,9098, beli di area 14 menuju 14005 or even ke area 14102 ya. Lalu Euro USD juga sama cuy ya, naik ke puncak gunung, kita tunggu mantulnya ya. SL di bawah 118423, beli di area 11873 menuju 19500 ya. Lalu setelah itu ada USD JPY. Guys, USD JPY ya. Kalau kalian mau beli di area 110, 109 atau 110, 531 ya. Ini masih sideways guys. So be careful ya, be careful kalau menurut gua ya. Kalau di daily-nya sama ya guys ya. Ya, tuh ya. Antara turun sama naik, so be careful ya guys ya. Kalau dia tembus dari 109317 mungkin kita bisa open sell ya guys. Lalu setelah itu ada GBP USD, USD JPY, USD CAD ya, USD CAD ya, USD CAD di 4 hours, di 1 day
Ya, lagi naik ya guys ya. Kita tunggu nih. Dia bisa, kalau dia masuk lagi di bawah 123.800, open short ya. Oke kali ya analisanya dengan SL di bawah 125.179 menuju 121.800 ya guys ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat ada di situ ya, di situ satu ya. Jadi USD CAD. Nah, kalau misalnya guys ya nanti non farm payroll kalian mau trading ya guys ya, USD CAD ya, XAU USD, US Oil ya, itu tiga-tiganya yang lumayan tuh ya, bakalan ada jam-jam. Kalau kalian suka yang menit-menitan itu bisa dilihat-lihat guys. Oke. Lalu setelah itu kita lihat GBP JPY. Ya, GBP JPY. GBP JPY ya guys. Ini lagi mau turun nih, jadi agak-agak sideways, so be careful ya guys ya. SL di bawah 15171 gitu ya. Kalau dia mantul, monggo diambil. Tapi kalau dia tembus ke bawah 151655, mungkin open sell lebih bagus menuju area 150030. SL di bawah 153279 ya. Monggo ya guys ya, itu GBP USD, Euro GBP. Lalu kita masuk ke komoditi. Ya, komoditi WTI crude oil gitu ya guys ya. SL di bawah 71.78 menuju 76076 atau 81.75. SL di bawah 71,68 ya kan. Mudah-mudahan bisa dilihat ya, ini menuju kenaikannya. Crude palm oil. Crude palm oil. Crude palm oil ringgit nih. Lucu nih ya, naik ke puncak gunung gitu ya, tinggi sekali ya. Kalau tembus dari 4478, mudah-mudahan nyampe 4.800 5.000 lala gitu ya. SL di bawah 4260, beli di area 4461 ya guys ya. Itu crude palm oil guys, crude palm oil. Lalu setelah itu, setelah crude palm oil apa lagi? Nikel ya, nikel. Investing.com, kita lihat nikel ya. Oke, dia lagi koreksi ya guys ya. Ini kita kasih lihat ya, technical chartnya. Koreksi wajar lah, karena dia kan baru breakout ya dari 18.000-nya, which is menurut gua oke gitu ya. Selama dia nggak masuk lagi ke platformnya dia, selama dia nggak turun dari 18.800, ini masih oke sih kalau menurut gua, dan masih bisa ke 20.000 ya. Mudah-mudahan lancar ya nikel ya, dan saham-sahamnya anjir. Terus abis itu kita lihat Newcastle ya guys ya. Nah, Newcastle ya, ini masih ya oke lah. Udah mulai flat naik lagi 152. Mau kemana nih? Jangan-jangan saham batubara juga ngikut ya. Kita lihat aja ya. Jadi ini masih jalan ya, lancar ya. Dan dari averages 20 harinya itu masih lancar banget menuju 170, 160 ya guys ya. Mudah-mudahan kita lihat aja kalau di daily atau di monthly gitu ya, is already all time high guys, karena paling tingginya sebelumnya ada 133 gitu ya. Mudah-mudahan, gua nggak tahu nih nyampe nya mana ya, belum gue hitung. 1 2, bentar gue hitung dulu. Kalau dihitung dari Fibo-nya kayaknya 162 ya, baru dia koreksi ya. Kita lihat aja, kalau dia koreksi mungkin bisa 150-an. Let's see ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan ngomongin mengenai apa? Udah commodity oil, udah apa segala macam, kita ngomongin saham Amerika, guys, ya. Nah, saham Amerika kayak menurut gua ya, ada yang lucu-lucu nih. Ya, kalau lihat dari sini saham Amerika seperti yang obat tuh kayaknya mulai menggeliat lagi. Kenapa? Karena kemarin ngomong back and forth mengenai booster. Ternyata ada yang bilang booster digunakan terutama di
negara-negara yang di luar di Amerika, karena yang lain udah dapat 2. Yang di sono, yang tempat lain tuh ada yang ngomong tuh mengenai booster pakai Moderna lah, pakai AstraZeneca lah, pakai Pfizer lah, dan segala macam. Let's see how it goes. Tapi it boost up the saham-sahamnya, ya, saham-saham terutama di saham Amerika. Yuk kita lihat mengenai saham-saham tersebut di versi price action dan tape readingnya. Oke, lanjut ya guys ya, kita masuk ke PFE. PFE guys, PFE-nya ini ya, Pfizer. Ya, WDO gitu ya. Ini kalau dia mantul lagi monggo diambil guys. Targetnya bisa ke 4676 ya. Ini ya, SL di bawah 4203 ya. Coba dilihat trading plan-nya ke 43, 42 atau ke 46 ya, menuju 46 ya. Kita lihat trading plan-nya seperti itu. Lalu setelah itu ada AAPL ya. AAPL guys, AAPL ya, kita lihat sepertinya juga seru ya guys ya, menjelang launching iPhone 13 gitu dan yang lain-lain. SL kamu taruh di 141, kalau dia mantul boleh dibeli di 147 ya, disesuaikan dengan trading plan-nya. Mungkin area belinya di 147 menuju 156, 160. Lalu setelah itu ada Google ya, Google atau Alphabet ya guys ya. Ini juga seru ya guys. SL di bawah 2575, kalau mantul bisa menuju ke 2800, 2900. Itu Google. Lalu setelah itu ada WMT ya, Walmart. Ya, ini juga seru kalau dia tembus dari 14370 ya. Area-area sini mungkin bisa di area buy-nya di 14515, SL di bawah 142 menuju 14811. Lalu setelah itu ada satu lagi tadi gua naro JNJ ya. JNJ sama NKAE. Ya, JNJ juga seru ya guys ya. Ini udah tembus. Lagi tes support, kalau dia mantul guys ke 17582 menuju 180 185 dengan SL 169. Lalu setelah itu ada NKE, ini juga seru nih guys ya, Nike ya guys. Ya, wadidaw, dia udah drop naik ya. Kita lihat aja, mudah-mudahan bisa sampai ke 178.87, SL di bawah 161, target area 178 ya kalau trading plan gua. Lalu SL di bawah area 161, beli di area 166.39, itu buy area gue. Oke guys, lanjut. Jadi ada beberapa yang lucu ya guys ya. Jadi kalian monggo ya, boleh dilihat-lihat apakah memang bisa. Oh iya, satu lagi KO ya. KO apa sih Om? Coca-Cola cuy. Ya, Coca-Cola itu juga seru ya guys ya. Jadi Coca-Cola itu dia udah all time menuju all time high-nya di 5960 gitu ya guys ya. Bentuknya SL di bawah 56, 55.7 ya, di bawah-bawah area tersebut ya. Target pricing gua trading plan gua, lalu menuju 58.79, beli di area 57.47 ya guys ya. Oke. Lanjut, setelah itu kita akan ngomongin mengenai 5760, mengenai saham Indonesia ya. Saham Indonesia bentuknya kayak gini ya guys ya. Mana tadi saham Indonesia? Nah, ini dia guys, saham Indonesianya, monggo dicatat kalau mau ya. Jadi yang gue bahas pertama mungkin TCPI Hero Arto ya. Pertama TCPI based on price actionnya ya. Kita lihat dia lagi struggle di bawah, tapi memang ada resistennya. Apakah dia akan turun lagi? Kita lihat aja. Kalau dia jebol dari area 9.300, mungkin bisa menuju 10.300. SL di bawah, kita taruh stop loss di bawah 8.675. Lalu setelah itu ada Arto ya. Arto juga sama ya guys ya. Nih kayaknya kalau dia koreksi harus hati-hati ke 15.975, SL di bawah 14.900 ya, menuju 22.000 ya, atau 20.000 ya. Lalu setelah Arto ada Hero ya ya.
Loh, pasti enak ya denger suara gua yang pales-pales gini ya. SL di bawah 1785 beli di area 1875 menuju 2100 ya. Itu planningnya gua. Tergantung kalian ya. Disclaimer dulu nih. Oke guys, lanjut. Setelah itu mungkin dari area-area situ kita bisa lihat beberapa aja ya, nggak gua bahas semuanya. Pertama mungkin ada AMRT ya, SL di bawah 1290 beli di area 1375 menuju 1545 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Harum juga seru ya guys ya. Ya, wah jedet ya, mudah-mudahan nyampe 16950. SL di bawah 5450 ya. Buy area kalau saya dari analisa saya, dari planning saya adalah 6075 sampai 5775 ya guys ya. Lalu setelah itu ada BES ya. BES juga sama ya guys. Nah ini kalau mantul seru ya guys ya. Di atas 965, SL di bawah 830 menuju 1080. Lalu setelah itu ada BES, NFCX, AGRS, BBYB ya. AGRS guys, AGRS ya, hati-hati ya guys ya. Ini kalau gua sih di fast trade kan aja ya, karena goreng-gorengan kayak begini. So be careful guys. SL di bawah 232 ya. Yang kayak gini-gini hati-hati ya. Lalu setelah itu ada BBYB ya, ini juga wah, fast trade mungkin oke. Kalau di swing tunggu dia. Kalau saya pasti saya akan tunggu koreksinya dulu. Koreksi mantul baru gua ambil lagi. Kalau kayak begini naik-naik terus ya udahlah gitu ya. Fast trade kan aja kalau kalian mau fast trade. Oke guys. Lanjut. Setelah itu kita ngomongin mengenai BBYB udah, MTEK dan SCMA. MTEK ya, ini juga seru ya. SL di bawah 2580 ya, buy area. Kalau saya akan membuat planning menuju 2690, 2730 menuju 3100, 3200. Lalu setelah itu ada SCMA guys, SCMA ya, ini juga seru ya. Kalau dia tembus 2360, SL di bawah 2120, buy area. Kalau saya di planningnya saya mungkin di area 2300, 2200 menuju target-target 25 dan 2700 ya. Lalu setelah itu ada TWR ya, ini juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul barulah kita lihat-lihat ya. Pasang stop loss mungkin bisa bertahap daerah 1385, 1230 ya guys ya. Mungkin bisa menuju 1660 gitu ya guys. Lalu setelah itu untuk weekly. Kalau di weekly kita manggil yang di sini tentunya ya. Di weekly ini kayaknya TWR kayaknya bakalan seru nih guys ya. Tapi memang harus pelan-pelan. Mungkin nanti dia akan ada koreksi 1-2 minggu ini. Kalau dia mantul lagi bisa menuju 2000-nya. Ini pelan-pelan sih lancar jaya. Lalu setelah itu ada AMRT yang tadi gue bilang ya. AMRT kayaknya mulai seru lagi ya guys ya. Nah tuh lihat, dia berhasil bertahan di trend line-nya. SL di bawah 1100 atau 1200 gitu ya. Bisa menuju mungkin bisa ke 1500, 1600 dengan buy area. Rencana saya adalah di 1340 dan 1225 gitu ya. Lalu setelah itu ada Tebik guys, Tebik ya, ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 3070 beli di area 3240 menuju 3610 dan 4000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada untuk monthly ya, monthly ya, atau bulanan ya guys ya. Pertama mungkin ini dari chart, dari price actionnya mungkin lucu ya guys ya. Tuh lihat aja ya, kalau misalnya dia lancar bisa ke 7000-an gitu ya. Lalu setelah Inco ada
apa namanya, AMRT juga lumayan ya guys ya, yang tadi saya bilang itu ya. Kalau lihat dari monthly juga lumayan, tapi harus hati-hati ya kalau ambil di atas ya. Mungkin ini kayak begini, tunggu dulu dia koreksi. Mungkin kalau dia mantul di bulan-bulanannya, mungkin boleh diambil gitu ya. Lalu setelah itu ada BBCA, katanya mau stock split ya. Kalau saya lihat ya, BBCA ini saham yang dari udah puluhan tahun ya guys ya. Kita tunggu 1-2 bulan ini apakah dia mantul ya. Kalau dia mantul mungkin bisa nyampe 40.000. Kalau dia stock split ya kita lihat lagi nanti ya nggak. Tapi kalau stock split bagus nggak Om? Kalau menurut saya saham-saham likuiditas yang mahal, yang dulunya mahal jadi murah karena di stock split gitu ya. Murahnya tuh bukan value-nya turun ya guys ya. Kayak lo apa namanya, nuker duit receh ya kan. Pertama lu kasih duit 5.000, kembalinya misalnya lu balik lagi dapat 1.000-an 5. Nah ini juga kayak begitu ya, dapat 29.000 atau 30.000. Kalau dia 1 banding 5 atau berapa ya mungkin dapat 7.000-an gitu ya, kurang lebih, atau 6.000-an gitu ya. Nah guys, jadi kalau kayak gitu apa impactnya? Impactnya adalah yang dulu susah beli 1 lot, sekarang gampang beli 1 lot. Ya kan, kalau gampang beli 1 lot, kenapa enggak? Udah mulai reach out ke yang lain-lain, kan gitu, ya kan. Oke guys, itu adalah BBCA guys. Lalu setelah itu kita lihat Sido. Nah, Sido kalau menurut gua ya guys ya, nah mulai bangkit ya. Tapi ingat ya, bentuknya kayak begitu terus nih, zeder. Jadi kalian harus tahan ya kalau trading di Sido ya guys ya. Kalau kalian bisa beli di area 700-an dengan SL di bawah 740, mungkin bisa jalan lagi gitu kan. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita di monthly udah, di ini udah, kita ngomongin yang di Menti ya kan. Kemarin gue minta tuh kalian vote ya kan. Nah, kita lihat di sini ada Breeze, Antam, Chen, BBYB, BBNA gitu ya. Infonya tadi udah ya. Breeze, Antam, BBYB. Oke, kita masuk ke sini. Breeze kayaknya lagi koreksi ya guys ya. Breeze ya di daily ya, pastinya banyakan nih ya. Lagi koreksi guys ya, kebetulan koreksinya lumayan dalam ya, kemarin udah nyampe di ARB gitu ya. Kita tungguin aja guys, kalau dia bisa mantul di 2400-nya mungkin masih follow the trend gitu ya. Tapi wajar sih kalau menurut gua, tinggal nunggu aja 2400, tinggal beli lagi nyampe 3300, SL di bawah 2330 ya kan. Lalu setelah itu tadi ada BBYB, tadi udah ya. Lalu ada Chen juga masih seru ya guys ya. Ya, tunggu koreksi bagus atau coba dibeli di area 300 gitu ya. My planning adalah coba area 300, 298, 280 dengan my stop loss itu kurang lebih di 268, 262 ya. Let's see how it goes. Tapi kalau menurut gua masih bisa jalan ya. Lalu setelah itu ada Chen udah, BBYB udah, Antam. Ya. Aneka tambang ya guys ya, lagi sideways ya guys. Tapi tadi juga apa namanya, nikelnya juga sama ya guys ya. Kalau misalnya dia naik lagi, mungkin apalagi keluar dari side areanya, mungkin boleh lah dibeli. Mungkin bisa target lumayan nih, nyampe 3000-an ya. SL nya kalian taruh mungkin bertahap guys, hati-hati ya. Ini analisa gua berdasarkan charting ataupun price action dan tape readingnya aja ya. Oke, hati-hati ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu apa namanya, ini sih udah lumayan ya, keluar dari sideways ya. So let's see how it goes ya. Lalu setelah itu, setelah Antam ada apalagi dari Menti, BNBA ya, BNBA dan Tins ya, BNBA dan Tins ya. Yang lain jangan nulisnya, jangan kebanyakan cuy, nggak akan gue lihat, dan yang lain nggak akan vote nih gitu kan. Yang vote nih yang kayak begini-begini doang ya tuh 74 orang. Jadi jangan banyak-banyak ya, jangan berderet, nggak boleh kemaruk. Gue yakin tuh yang kemaruk-kemaruk gitu mungkin cuannya udah kebanyakan nih, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke ya, Breeze udah, ini udah, langsung Tins.
Tins, kalau menurut gua ya guys ya, ini adalah analisa planningnya saya berdasarkan price action gitu ya. Kalau menurut saya masih oke lah gitu ya. Dia udah berapa hari naik gitu ya, dan sekarang mau koreksi dan mau mantul lagi. Kita lihat aja apakah dia bisa mantul dari area 1740 gitu ya. Kalau iya, mungkin oke lah untuk dilihat di Jalo gitu ya, nyampe 2000 dengan SL di bawah 1600 ya. Oke, lanjut setelah itu ini dari Menti ya, tadi udah sebutin. Lalu di TikTok. TikTok kalau rame-rame gue sebutin satu aja ya. Oke. Pertama JSMR. Ya, JSMR. JSMR guys, ya. Oke kok menurut gua ya. SL di bawah 3750 ya. Kita lihat buy areanya ada di daerah sini ya, menurut chart gitu ya. Apakah bisa oke? Kalau iya, menuju 4200, 4400 ya. Kalau iya gitu ya. Lalu setelah itu, setelah JSMR ada apa lagi nih? SSIA MMLP. SSIA ya lagi sideways, sabar aja ini. Mudah-mudahan nyampe 538 ya. Lalu setelah itu ada MMLP. MLLP juga ya sama lah, lagi tes support. Kalau dia mantul ya, mudah-mudahan nyampe 845 gitu ya. SL di bawah 705 ya. Lalu setelah itu, aduh berisik banget sini. Lalu setelah itu guys, udah Tins, BNBA, Antam, Bank, KF, IRA, Bank sama IRA ya. Bank kayaknya lagi turun ya guys ya, kayaknya ya. Oh enggak kok, lagi sideways ya. SL di bawah 3360. Mudah-mudahan nyampe 3900 ya. Lalu BNBA juga sama ya, lagi tes support ya. Kalau naik ya mudah-mudahan nyampe 2200. Oke? Lanjut, setelah itu dari Instagram. Instagram ada request. Oke, mention. Belajar. Om sehat nggak om? Gitu ya, accept mari ya, mau dibahas mari. Om kok nggak pernah bikin konten, sehat kah? Oh, pada nanya ini ya, nggak lama update dan segala macam. Lalu setelah itu, gini, udah ya, udah, udah dibaca semuanya. Prim BABP sama Prim BABP MTDL ya. Prim nanti turun ya guys, nggak usah dilihat lah kalau yang kayak gini-gini ya. BABP tes support ya. Kita lihat nih, 1-2 hari ini mantul nggak? Kalau mantul mungkin bisa nyampe 410 ya, dengan SL di bawah 328. Oke guys, so itu aja. Jadi mungkin nanti kalau gua iniin mungkin akan ada campuran, tapi keep asking the chart ya, the emiten ya. Mudah-mudahan gue bisa bales ya guys ya. Nanti kalau gue bisa bales, atau gue pakai Menti vote supaya yang benar-benar request akan iniin. Ingat, satu saham aja ya guys ya, jangan lupa ya. So itu aja dari gua. Saham udah, kripto. Oh, kriptonya belum cuy. Kripto cuy ya, ini kayaknya seru nih kripto nih ya. Kripto ya, mudah-mudahan lancar ya guys ya.
mudah-mudahan nyampe 45770. SL mungkin di bawah 3899 ya, mudah-mudahan sampai 45-nya ya. Lihat nih, begitu dia jeder ya, jedar, mudah-mudahan nyampe juga jedar. Apalagi ya di area sini ya, udah dibilang ya tadi sentimen China Bank to continue. Jadi dia nggak akan ada major regulasi mengenai kripto. Jadi didiemin aja karena dia masih fokus untuk perbaikan perekonomiannya dia, which is meng-highlight bahwa sekarang gua masih boleh nih buat cuan gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah Ethereum ya guys ya, Ethereum USD. Ethereum USD guys, Ethereum USD ya, ini juga sama ya guys ya, menuju 2865, SL di bawah 2262 ya. Kalau gua akan buat plan area atau buy area di area 2492. Mau open sell nggak Om? Gua sih belum ya, karena gua lihat di situ. BNB USD ya guys ya, Binance ya, kayaknya bakalan kesini ya, tapi ini belum ya. Jadi saya masih stick dengan yang major cap aja. Lalu setelah itu ada Doji ya. Major cap tuh apa? Major cap tuh kayak Bitcoin, Ethereum ya, LTC mungkin ya gitu ya. Lalu apa namanya, Bitcoin, Doji USD ya, juga sama ya guys ya, masih jebol gitu ya. Jadi masih turun ya. Jadi I will stay out kecuali kalian bisa open sell. Ya, kalau sekarang nih masih doji gini, kita lihat aja apakah akan ada jedet gitu ya. Bentuknya sih udah lumayan lucu. Oke. Lalu itu untuk doji, habis itu ada LTC USD. Ya guys ya, juga sama ya. Ini kalau jedet tembus dari 150 mungkin bisa sampai 150, 40, 150, 190, 180 ya. Kalau 190, 180 ya guys ya, kalian boleh lihat lagi kalau bisa nyampe situ dengan SL di bawah 131. Oke? So, marketnya semua udah within 30 minutes. Anjrit. Mantap ya. Jangan lupa selalu tanyain ya, either itu di TikTok dan segala macam. Stockbitnya belum, lupa ya Stockbit. Coba kita lihat Stockbit. Yuhu, Stockbit, ada yang nanya nggak? Gitu ya. Yuhu, ada nih. Om, tanya INDX AGRS. INDX menurut price action ya masih flat gitu ya guys ya. Jadi kalau saya akan tunggu di atas 135. Lalu setelah itu Om Yusa, Senin dong, The Max, Arto, Aba, Cleo, enough ya kan. The Max-nya ya masih lancar ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas, pasang stop loss. Oke. Kalau dia turun tungguin lagi di 2660 atau di area 2270. Oke. Lalu setelah itu ada Bina guys, menurut price action dan tape readingnya Bina ya, kita tunggu ya. Kalau saya sih akan nunggu di area 5.700 ya, atau 5.500 ya. Kalau untuk sekarang masih, apalagi kalau besok turun ya, nggak kuat dari averagesnya, udah lupain dulu ya. Lalu setelah itu ada BHSI, SAMF, Om Yusa, dan sorry Medco maksudnya. Ini apa sih? Udah ya. Apa namanya? Follow you. Wih, banyak juga nih yang follow you ya. Lumayan ya. Oke, lalu ada Medco maksudnya Om Yusa. Medco, bukan. Apa nih, SAMF. Medco-nya udah ya waktu itu ya. SAMF kalau menurut saya masih turun guys gitu ya. Nih tanda-tandanya ya. Kalau dia ada mantul sih monggo ya. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya masih turun ya guys ya. Mungkin kalau dia mantul tembus dari 1.300 mungkin bisa nyampe 1.600. Oke. So itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna ya, 40 menit aja. See you, have a good day and bye bye.